Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil memang isinya tidak memperkenalkan Mikael, Gabriel dan Rafael, tetapi yang jelas adalah di sana diungkapkan malaikat turun naik untuk melayani Anak Manusia. Berarti kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan di sana di surga itu juga dilayani oleh malaikat-malaikat itu. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat ada 3 nama malaikat, Mikael, Gabriel dan Rafael. Mikael kita bisa melihat artinya bukan tentara Allah artinya, tapi tugasnya sebagai tentara Allah gitu yang membela kebesaran Tuhan. Dan di sana artinya adalah siapa lebih besar dari Allah itu sebetulnya. Siapa sama seperti Allah, arti nama Mikael. Sedangkan Gabriel adalah kekuatan Allah sebetulnya. Tugasnya adalah sebagai utusan Allah. Lalu yang terakhir adalah Rafael, yaitu Allah yang menyembuhkan. Tetapi di sana dalam bacaan misalnya itu Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana Rafael itu menuntun perjalanan Tobia dan akhirnya mempertemukan dengan Sarah, sehingga Rafael itu menjadi teman seperjalanan dan juga menjadi teman yang menunjukkan jodoh bagi orang yang ditemani oleh Rafael itu. Maka Rafael menjadi istilahnya itu semacam pelindung perjalanan dan juga sekaligus juga untuk mereka yang masih jomblo, doanya permohonannya kepada Santo Rafael ini. Nah, kita bisa melihat tugas-tugas dari para istilahnya malaikat agung ini. Walaupun kita punya nama Santo Mikael sebagai pelindung gereja kita, tapi kita juga masih mempunyai suatu harapan bahwa Mikael tidak pernah bekerja sendirian, namun senantiasa bersama dengan malaikat-malaikat yang lain, terutama malaikat-malaikat agung yang lain. Ada Gabriel dan ada Rafael yang senantiasa juga melindungi kita semua sebagai jemaat yang tinggal di sini. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat adanya malaikat-malaikat itu untuk memperlihatkan kebesaran Tuhan. Tuhan bisa menunjuk makhluk yang istilahnya yang dekat dengan dirinya untuk melayani Tuhan dan sekaligus juga menunjukkan kemegahan, kebesaran Tuhan di hadapan dunia ini. Sekaligus juga bila manusia membutuhkan, manusia pun itu bisa dibantu oleh Tuhan. Malaikat tidak bekerja sendirian, namun atas perintah Tuhan. Jadi dalam bacaan Injil di sini kan ditampakkan dia turun naik melayani Anak Manusia, melayani Tuhan itu sendiri. Berarti malaikat tidak bisa bekerja tanpa perintah Tuhan. Nah, sekarang kita bisa melihat malaikat-malaikat yang taat dengan Tuhan ini
sekaligus juga memberikan contoh kepada kita semua. Bagaimana kita juga bisa taat kepadanya. Sekaligus juga mau diungkapkan di sana bahwa malaikat-malaikat ini selain membantu kita, juga menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh untuk menuju kepada keselamatan kekal. Kalau malaikat-malaikat itu turun naik melayani anak manusia, melayani Allah, berarti kalau kita nantinya juga menjadi satu dengan Tuhan pada saat kita setelah ajal, yakni kita menjadi orang-orang kudus di surga, tentu malaikat bukanlah makhluk asing, namun sesama penghuni surga pula. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, penghormatan kepada malaikat agung ini tidak berarti kita menyembah malaikat. Tidak. Tetapi malaikat yang demikian agung saja bisa dihormati, apalagi Allah yang sungguh-sungguh lebih agung dan lebih megah dan lebih mempunyai kuasa yang sungguh-sungguh luar biasa untuk diri kita. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, karena malaikat itu dekat dengan Tuhan dan melayani Tuhan, maka kita bisa menitipkan doa-doa kita kepada malaikat itu, supaya malaikat itu menyampaikan doa-doa kita kepada Allah yang dia layani. Maka kalau kita senantiasa mau mengatakan pada malaikat agung, kita mengatakan selalu doakanlah kami. Dan juga urutan, kalau dalam istilahnya itu litani orang kudus, malaikat agung selalu menduduki tempat di bawah Bunda Maria. Berarti kemuliaannya atau kebesarannya itu sebetulnya diakui tinggi oleh gereja kita. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka mari kita bersyukur dan bersukacita karena paroki kita ada di bawah perlindungan malaikat agung itu. Walaupun kita menunjuk malaikat Mikael, namun kita percaya bahwa seluruh malaikat agung pun juga akan mendoakan kita. Sehingga setiap kesulitan kita, perjuangan hidup kita, segala macam apa yang kita mohonkan kepada Allah, kalau kita menyebut nama malaikat agung ini, tentu doa-doa kita akan didukung oleh malaikat agung untuk disampaikan kepada Tuhan kita. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan